Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi, NIM 2120203860202060. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab mengenai soal UAS Keuangan Publik Islam, di mana pertanyaannya yaitu ada 7. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah. Keuangan publik Islam yaitu sebuah konsep keuangan yang berasaskan Islam dengan penanaman nilai-nilai religiusitas akan berdampak pada nilai positif. Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif, ataupun yang dikelola oleh pemerintahan. Yang kedua yaitu, jelaskan potensi dari sumber fiskal Islam dalam mengatasi persoalan isu kontemporer khusus di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu sukuk. Sukuk secara etimologi berasal dari kata sak yang berarti dokumen atau sertifikat. Sukuk merupakan istilah bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak. Sak adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan laporan kejadian. Secara terminologi, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu wakaf. Wakaf secara umum adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan di jalan yang diperbolehkan, atau menahan benda yang tidak mudah rusak untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umat sesuai ketentuan syara. Yang ketiga yaitu pengelolaan dana haji. Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dijelaskan bahwa akumulasi jumlah dana haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaat, mendukung penyelenggaraan ibadah. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan peran Baitul Mal dalam kebijakan keuangan publik Islam. Institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam seperti yang telah diketahui pada masa Rasulullah hingga kepemimpinan Abu Bakar. Pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya, pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan sehingga para petugas Baitul Mal selesai melaksanakan tugasnya, tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan untuk menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Mal secara resmi dilembagakan dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut. Peran dan fungsi lembaga Baitul Mal sebagai bendahara negara. Secara panjang lebar, fungsi Baitul Mal pada hakikatnya mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan seperti zakat, kharaj, jizyah, khums, fai, dan lain-lain. Pemanfaatannya adalah untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, penyebaran fikrah Islam melalui diplomasi luar negeri, dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara. Pertanyaan keempat yaitu, sebutkan dan jelaskan sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Yang kedua, ghanimah, merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Yang ketiga yaitu khams,
Khums adalah kewajiban agama yang diperlukan setiap muslim untuk membayar 1/5 dari kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu untuk tujuan tertentu. Yang keempat yaitu fai. Fai adalah sama dengan ganimah, namun bedanya ganimah diperoleh setelah menang dalam peperangan, sedangkan fai tidak dengan pertumpahan darah. Yang kelima yaitu jizyah. Jizyah adalah pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Yang keenam yaitu kharaj. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu dapat dibebankan juga kepada umat Islam. Yang ketujuh yaitu usur adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang lain dari 200 dirham. Rasulullah SAW berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan walaupun menjadi beban pendapatan negara. Pertanyaan kelima yaitu, dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai hutang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Sebutkan dan jelaskan hal tersebut. Pendapat pertama berpendapat memperbolehkan adanya budget defisit yang ditutup dengan external financing selama bentuk dan mekanismenya sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang ada. Dilatar belakangi oleh fakta historis bahwa bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan bahkan dianjurkan. Dalam hal ini akad atau kerjasama yang dapat dipergunakan ialah mudharabah, musyarakah, murabahah dan lain-lain dapat dikembangkan sebagai bentuk eksternal financing dalam anggaran negara. Bentuk-bentuk tersebut pada prinsipnya bersifat flow creating equity daripada flow creating debt, di mana mulai banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, Islamic Development Bank. Terlalu banyak membiayai proyek di negara-negara Islam dengan menggunakan skema tersebut dibandingkan dengan hutang penyertaan modal dipandang lebih konstruktif, proporsional, dan fair dalam pembiayaan karena terdapat pembagian perolehan dan risiko. Yang pendapat kedua mengatakan bahwa negara tidak diperbolehkan menutup budget dengan melakukan hutang luar negeri. Hal ini didasari pada pertimbangan privat bahwa mekanisme pinjaman hutang luar negeri menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam Islam bunga dalam bentuk apapun, baik konsumsi atau produksi, dan besar atau kecil secara tegas itu jelaskan secara singkat mengenai tugas kelompok makalah masing-masing yang telah diberikan. Jadi tugas makalah saya yaitu isu kontemporer dan keuangan publik Islam. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi. Keuangan publik berbasis syariah berkembangan sangat pesat di Indonesia. Negara berperan mengeluarkan kebijakan fiskal untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini sumber pemasukan negara mayoritas bersumber dari pajak. Namun pajak saja belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan negara. Oleh karena itu, negara mengambil kebijakan untuk melakukan hutang luar negeri. Muncul alternatif sumber pemasukan diantaranya yaitu sukuk, yang kedua yaitu wakaf, dan yang ketiga yaitu pengelolaan dana haji. Pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana pandangan kalian mengenai konsep ekonomi Islam di Indonesia? Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat berdasarkan pada ajaran Islam atau aturan-aturan Allah dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya. Jadi menurut saya, konsep ekonomi Islam di Indonesia harus diterapkan yang untuk menjadi solusi terbaik dalam perekonomian saat ini serta bisa mencegah adanya
kejahatan ekonomi secara menyeluruh dan memberikan kemaslahatan bagi dunia. Perkembangan ekonomi Islam telah membuktikan bagaimana ekonomi yang seharusnya diatur dan dikelola antara masyarakat dan pelaku utama agar bisa sama-sama memberikan manfaat kepada semua golongan tanpa terkecuali.